I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Habib Bawafi MHI selaku Ketua Setid Al-Muslihun Telaga Blitar. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik ajaran Islam. A. Islam dan wacana pembaharuan. Secara etimologis, pembaharuan terjemahan dari modernation dalam bahasa Indonesia adalah proses menjadi baru. Sedangkan kata modernis menurut Harun Nasution dalam masyarakat barat mengandung arti adat istiadat, institusi-institusi lama, dan lain sebagainya. Agar semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan yang baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pembaruan upaya untuk menata kembali struktur-struktur sosial, politik, pendidikan dan keilmuan yang mapan dan ketinggalan zaman atau outdated. Termasuk struktur pendidikan Islam adalah bentuk pembaruan dalam pemikiran dan kelembagaan Islam. Faktor yang menjadi sebab lahirnya pembaruan pendidikan Islam. Maka pada garis besarnya telah terjadi 2 pemikiran pembaruan pendidikan Islam. Kedua pola tersebut adalah 1. Pola pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat, yang kemudian dikenal dengan gerakan modernis. 2. Pembaruan pendidikan Islam yang berorientasi pada tujuan pemurnian kembali ajaran Islam. Golongan pertama adalah golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat, berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang diakui oleh Barat adalah dengan jalan mendirikan sekolah-sekolah ala Barat, baik sistem maupun isi pendidikannya. Kedua, golongan yang berorientasi pada pembaruan pendidikan Islam yang berdasarkan sumber Islam yang murni. Menurut Fauzan, secara garis besar ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaruan pendidikan Islam, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal itu kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal itu adanya kontak Islam dengan Barat, terutama secara mendasar pembaruan pendidikan Islam menurut Rahman dapat dilakukan dengan menerima pendidikan sekuler modern, kemudian berusaha memasukinya penaklukan perubahan pragmatis umat Islam untuk belajar secara terus kepada Barat, sehingga ketinggalan yang selama ini dirasa akan bisa terminimalisir dengan konsep-konsep Islam. Secara detail, menurutnya pembaruan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan cara A. Membangkitkan ideologi umat Islam dengan pentingnya belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. B. Mengintegrasikan ilmu antara ilmu agama dan ilmu umum. C. Menyadari betapa pentingnya bahasa. D. Pembaruan di bidang metode pemikiran Islam.
B. Islam dan kemanusiaan. 1. Manusia sebagai hamba. Pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci, serta proses biologis produktivitas manusia. Manusia adalah hamba Allah. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hubungan ubudiyah kehambatan. 2. Tugas manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembah kepadanya. Kata menyembah sebagai terjemahan dari lafal abida ya'budu ibadatun. Beribadah berarti menyadari dan mengaku bahwa manusia merupakan hamba Allah yang harus tunduk mengikuti kehendaknya secara sukarela dan tanpa paksaan. Ibadah mahdhah atau murni, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktunya, tata caranya, dan syarat-syarat pelaksanaannya oleh nas baik Al-Quran maupun hadis yang tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. 3. Manusia sebagai khalifah. Secara bahasa, kata khalifah berasal dari kata kholafa yalibu, yaitu kaum yang sebagainya pengganti yang lain dari abad demi abad. Sedangkan secara istilah, hal ini dapat disikapi dalam dua pengertian tentang khalifah, yaitu khalifah dalam arti kepala negara dan khalifah sebagai pengganti dan penghuni bumi Allah. Fungsi dan kedudukannya manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di atas dunia ini adalah untuk beribadah, sedangkan tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan ketenangan di akhirat. Jadi, manusia di atas bumi ini adalah sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Yang ibadah itu adalah untuk mencapai kesenangan di dunia dan ketenangan di akhirat. C. Islam dan moralitas. Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Misalnya, bahwa perbuatan seseorang tidak bermoral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban seperti akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, moral adalah ajaran baik dan buruk tentang tingkah laku. Norma yang diterapkan pada moralitas bisa sebagai penentu suatu perbuatan apakah dianggap baik, buruk, atau bebas nilai indifferent. Setiap perbuatan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor penentu moralitas suatu perbuatan adalah 1. Kehendak sendiri. Secara hakikat, moralitas suatu perbuatan apakah baik atau buruk terletak pada kehendak. 2. Motif. Motif melekat pada diri pelaku suatu perbuatan. Islam, keluarga, dan masyarakat. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya guna diarahkan kepada manusia. Ia dibawa secara estafet, sambung menyambung, dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dan dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. Islam adalah rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi manusia yang berkelana dalam kehidupan duniawi, merupakan adanya sifat Rahman dan Rahim dari Allah. Keluarga berasal dari penyatuan antara pikiran-pikiran yang berbeda watak, sifat, dan perilaku yang menjadi satu persepsi dan tujuan yang sama, serta dimulai dari hasrat dan keinginan individu-individu tersebut. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh keluarga Islam. 1. Di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam. 2. Didirikannya atas landasan ibadah. 3. Dapat menjadi teladan dan dambaan bagi masyarakat dan umat. 4. Seluruh anggota keluarga merasakan surga di dalamnya atau disebut juga Baiti Jannati. Adapun masyarakat menurut sebagian para ahli dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Masyarakat mutakun. 2. Masyarakat mukmin. 3. Masyarakat muslim. 4. Masyarakat muslim. 5. Masyarakat kafir. 6. Masyarakat musyrik. 7. Masyarakat munafik. 8. Masyarakat fasik. 9. Masyarakat zalim. 10. Masyarakat mutraf. Hakikat politik ekonomi Islam. Hakikat politik ekonomi Islam merupakan suatu kebijakan hukum yang dirancang oleh pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dapat menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat dan berlandaskan nilai-nilai syariat sebagai acuan parameter. Secara akademik, pembahasan politik ekonomi adalah hasil dari pengembangan dari hukum Islam yang mana terdapat di bidang kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Dalam politik ekonomi Islam biasa disebut siyasah maliyah, dalam kata lain yakni tadakhul ad-daulah atau intervensi negara. Intervensi negara yang dimaksud oleh Asyadar merupakan negara mengintervensi kegiatan ekonomi dapat menjamin adaptasi hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah bagian dari muamalah. Secara umum, di dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah, dan keadilan yang harus seimbang dapat diwujudkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Hubungan umat Islam dengan pemeluk agama lain. 1. Dasar hubungan antara umat Islam dan pemeluk agama lain. Realitas keberagaman manusia dalam agama dan keyakinannya merupakan sunatullah yang tidak bisa dihilangkan. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersatukan manusia dalam satu agama, misalnya tentu Dia kuasa, namun realitasnya tidak demikian. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazwana muhtalifin illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum wa tamat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, yang artinya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih atau pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Terdapat pada Quran surah Hud ayat 118 sampai 119. 2. Mengedepankan budi pekerti yang baik dimanapun berada, terlebih di lingkungan yang plural. Seorang muslim tidak dapat melepaskan dirinya dari hubungan sosial dengan pemeluk agama lain. Islam mengajarkan dalam setiap menjalin hubungan dan interaksi sosial dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim, setiap muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik atau akhlakul karimah, tutur kata yang lembut, dan sikap yang penuh kesantunan dan kasih sayang atau rahmah, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk bertutur kata lembut kepada Fir'aun, yaitu yahsha aw yatadzakkaru la'allahu laina qawla lahu faqula, yang artinya maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Terdapat pada Quran surah At-Toha ayat 44.
3. Internalisasi semangat persaudaraan nasional atau disebut ukhuwah watoniyah. Kerukunan antara umat beragama tidak dapat terjalin sempurna hanya dengan sikap saling toleransi saja, namun diperlukan adanya keterbukaan diri untuk terlibat dalam kerjasama demi meraih kebaikan bersama. Seluruh elemen bahasa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air ukhuwah watoniyah, terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya. Sebagaimana Nabi Allah SAW menyatukan seluruh penduduk Madinah dalam satu ikatan kebangsaan. 4. Kebebasan beragama, beribadah, dan mendirikan rumah ibadah. Agama Islam menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluk agama lain. Dalam arti memaksakan non-muslim untuk memeluk agama Islam merupakan sebuah larangan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. 5. Tidak mengganggu, merendahkan, menistakan, atau menghina simbol-simbol agama lain. 6. Menghormati hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia seperti hak memilih pekerjaan, memeluk agama, dan beribadah sesuai keyakinannya, berpolitik, keadilan hukum, dan sebagainya. Analisis dari kelompok saya, setiap agama mempunyai karakteristik ajaran yang membedakan dari agama-agama lainnya. Agama yang didakwahkan secara sungguh-sungguh diharapkan dapat menyelamatkan dunia yang terpecah-pecah dalam berbagai bagian-bagian. Perpecahan saling mengintai dan berbagai krisis yang belum diketahui bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan pada materi ini. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.